Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video refleksi mengenai bela negara dengan menggunakan salah satu tokoh pahlawan nasional sebagai tokoh tauladannya. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, dalam pasal 7 ayat 3 disebutkan bahwa semua warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sehingga sebagai warga negara Indonesia, sudah sepatutnya kita menjaga sikap agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai bela negara. Beberapa bentuk sikap yang menandai perwujudan bela negara adalah sikap tanggap terhadap kejadian dan permasalahan yang ada di Indonesia. Tidak mudah terprovokasi, tidak mudah percaya dengan hoaks yang tidak jelas asal sumbernya, serta melatih ketahanan jasmani, rohani, dan mental. Nilai-nilai bela negara diperlukan dalam menentukan sikap dalam menghadapi perubahan dan isu-isu yang ada. Dengan memiliki sikap-sikap bela negara yang baik, sebagai seorang aparatur sipil negara, kita dapat siap siaga menghadapi dan meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga kita dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Sebagai masyarakat Indonesia, salah satu bentuk wujud dari bela negara yang dapat kita lakukan adalah salah satunya yaitu menghormati jasa para pahlawan dan tidak melupakan sejarah bangsa Indonesia, di mana hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari cinta tanah air kita terhadap sejarah bangsa Indonesia. Setiap para pahlawan nasional di Indonesia memiliki jejak sejarah yang dapat diteladani dan menjadi panutan dalam sikap kita sehari-hari. Salah satu pahlawan nasional yang dapat kita contoh sikap teladannya yaitu Muhammad Husni Tamrin. Nah, untuk mengenal lebih jauh, mari kita simak profil Muhammad Husni Tamrin sebagai berikut. Muhammad Husni Tamrin lahir di Jakarta pada 16 Februari 1894. Beliau merupakan tokoh Betawi yang memiliki darah keturunan Belanda yang berasal dari kakeknya. Muhammad Husni Tamrin atau yang lebih dikenal dengan MH Tamrin memulai karir politiknya dengan diawali menjadi anggota Dewan Kota Batavia pada tahun 1919 dan meluas menjadi anggota Dewan Rakyat Hindia Belanda atau yang disebut Volksraad atau DPR pada masa sekarang. MH Tamrin menjadi anggota Volksraad pada tahun 1927 mewakili kelompok pribumi pada pemerintahan Hindia Belanda. Taktik perjuangan yang dilakukan oleh Muhammad Husni Tamrin bersifat kooperatif. Meskipun dalam praktiknya, cara tersebut banyak mendapat kritik dan kecurigaan dari masyarakat karena dianggap memihak dengan Belanda. Pergerakan yang dilakukan oleh Muhammad Husni Tamrin ditunjukkan melalui keanggotaannya pada Dewan Rakyat Hindia Belanda atau Volksraad. Ketika kebanyakan anggota Dewan Rakyat banyak yang tidak menyuarakan aspirasi masyarakat, lebih mementingkan kepentingan penguasa dan hanya berpura-pura, MH Tamrin aktif menentang kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat Indonesia dan bahkan menjadikan keanggotaannya pada Dewan Rakyat tersebut sebagai alat untuk mewujudkan ide-ide nasionalismenya. Meskipun memiliki darah Belanda, namun MH Tamrin merupakan pejuang yang selalu mengedepankan hak-hak rakyat kecil. Beliau membuktikan bahwa dia tidak menjadi antek-antek Belanda dengan selalu proaktif memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia. Meskipun MH Tamrin telah menjadi anggota Dewan Rakyat, hal tersebut tidak lantas membuatnya larut dalam kekuasaan. Hal ini terlihat selama menjadi anggota Dewan Rakyat, Muhammad Husni Tamrin sering menunjukkan perlawanannya terhadap kebijakan-kebijakan yang merugikan Indonesia dan menguntungkan Hindia Belanda, yang mana diantaranya menentang kebijakan pembangunan perumahan elit Menteng menggunakan anggaran prioritas daripada perbaikan perkampungan kumuh, menentang penetapan harga beli komoditas hasil rakyat yang lebih rendah daripada hasil perkebunan swasta Belanda, dan menentang hal yang berkaitan dengan pajak dan anggaran yang lebih tinggi untuk angkatan perang daripada anggaran untuk pertanian. Pada tahun 1939, melalui mosinya, MH Tamrin meminta kata-kata Indonesia, Indonesis, dan Indonesier yang artinya yaitu Indonesia, bahasa Indonesia, dan rakyat Indonesia digunakan sebagai pengganti Netherlands Indi
Nederlands Indische, dan Inlander dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Selain itu, MH Tamrin menjadi salah satu pelopor bergabungnya 4 organisasi nasional dalam satu nama, yaitu Gabungan Politik Indonesia atau yang disebut GAPI pada Mei 1939, di mana GAPI memiliki tujuan utama yaitu agar Indonesia dapat menentukan nasib sendiri, persatuan nasional, pemilihan secara demokrasi, dan solidaritas antara warga Indonesia dan Belanda untuk memerangi fasisme. Berdasarkan sikap-sikap keteladanan yang ditunjukkan oleh MH Tamrin, dapat kita lihat terdapat wujud sikap bela negara dalam perjuangannya. Meskipun dalam dirinya mengalir darah Belanda, namun cintanya terhadap tanah air tidak perlu diragukan. Hal tersebut terlihat melalui perjuangannya dalam memperjuangkan hak-hak rakyat kecil dan menentang kebijakan-kebijakan yang merugikan Indonesia. Selain itu, cara perjuangan dengan metode kooperatif yang dipilih oleh Muhammad Husni Tamrin menunjukkan bahwa untuk mencapai suatu tujuan dan cita-cita bangsa tidak melulu harus dilakukan dengan cara kekerasan. Dalam menghadapi suatu perubahan, kesalahpahaman internal, dan berita hoaks yang tidak benar, kita perlu menyikapinya dengan tenang dan cerdas. Kita perlu cari kebenaran dan fakta-fakta yang berkaitan dengan isu tersebut, sehingga permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan tenang dan damai. Selain itu, melalui teladan yang ditunjukkan oleh Muhammad Husni Tamrin, dapat kita pelajari bahwa siapapun kita, apapun jabatan yang kita punya, kita tetap harus bersikap adil dan tidak menyalahgunakan kekuasaan yang kita miliki. Sebagai aparatur sipil negara, gunakan hak yang kita miliki untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat tanpa diskriminasi. Demikian video refleksi nilai bela negara dari saya. Semoga dapat memberi pelajaran bagi kita semua.